Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ahli Feng Shui meminta air kepada wanita itu, tetapi dia diberi air yang dicampur dengan jerami. Setelah bertahun-tahun, kebenaran membuatnya menangis. Dikutip dari erabaru.net, dahulu kala ada seorang ahli Feng Shui yang pergi ke pegunungan untuk mencari harta karun. Setelah berjalan di pegunungan selama beberapa hari, dia tersesat, lapar, haus, dan kelelahan. Akhirnya dia berbalik dari gunung dan berjalan ke sebuah desa di kaki gunung. Ketika dia melihat sebuah rumah pertanian terbuka, dia pergi untuk mengetuk pintu karena sangat lelah. Seorang wanita desa sedang sibuk dengan pekerjaan rumah, dan ketika dia melihat ahli Feng Shui mengetuk pintu, dia membiarkannya masuk. Ahli Feng Shui bertanya, "Kakak, bolehkah saya meminta semangkuk air?" Wanita desa itu mengambil semangkuk air dan hendak memberikannya kepadanya ketika dia bertanya, "Mengapa kamu begitu terengah-engah?" Ahli Feng Shui berkata, "Saya tersesat di pegunungan, saya cemas dan lelah, saya lapar dan haus, dan tenggorokan saya sangat kering." Wanita desa itu berbalik dan mengambil segenggam jerami untuk memberi makan keledai dan keranjang jerami di sampingnya. Dia lalu memasukkan jerami ke mangkok air dan memberikan kepada ahli Feng Shui. "Ini untukmu." Ahli Feng Shui merasa bahwa dia telah sangat dihina, tetapi ketika dia sangat haus, dia mengambil mangkok air itu. Dia meniup jerami dan meminumnya dengan hati-hati. Ahli Feng Shui tinggal di rumah itu selama beberapa hari, dan keluarga petani memperlakukannya dengan sangat perhatian dan hangat, dan dia memang keluarga yang sederhana dan baik. Untuk berterima kasih kepada keluarga petani atas keramahannya, dia ingin membalas, tetapi karena dia merenung tentang jerami di dalam hatinya, dia menunjukkan sebidang tanah berikutnya kepada keluarga petani. "Ini adalah tanah harta karun Feng Shui. Jika leluhur dimakamkan di sini, keluargamu akan makmur." Lebih dari 10 tahun telah berlalu dan kedua belah pihak tidak pernah bertemu lagi satu sama lain. Kemudian ketika ahli Feng Shui melewati tempat itu lagi, dia melihat sebuah keluarga sedang mengadakan pesta besar. Ketika bertanya, ahli Feng Shui tahu bahwa mereka adalah keluarga terkaya di daerah itu. Ahli Feng Shui datang ke pintu dan melihat bahwa ibu rumah tangga dari keluarga kaya itu adalah wanita yang menolongnya saat itu. Dan wanita petani itu telah menjadi wanita tua yang kaya. Wanita tua itu sangat berterima kasih kepada ahli Feng Shui atas bimbingannya, dan tuan rumah serta para tamu berbincang dengan baik. Tapi ahli Feng Shui masih dihantui oleh apa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu, dan tidak bisa tidak dia bertanya, "Kakak, ketika kita pertama kali bertemu, mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat kejam dan melemparkan segenggam jerami ke dalam mangkuk airku?" Wanita itu tertegun sejenak dan kemudian tertawa. "Tuan, Anda salah paham. Bukankah Anda kehabisan nafas? Mengatakan bahwa Anda telah lapar dan haus selama beberapa hari dan tenggorokan sakit? Kalau kamu minum air dingin dalam tegukan besar, itu akan menghancurkan paru-parumu. Aku akan mempercikkan sesuatu ke dalam air sehingga kamu bisa menyesapnya perlahan." Sebelum kata-kata itu selesai, ahli Feng Shui menangis. Nama keluarga ahli Feng Shui adalah Shao, namanya Yong, dan dia dikenal sebagai Tuan Baiyuan. Dia adalah penganut Neo-Konfusianisme di dinasti Song Utara. Kisah ini menceritakan inspirasi sebenarnya. Ketika Anda memiliki simpul di hati Anda harus memahami kebenaran di balik masalah ini. Jika Anda salah menilai situasi, Anda hanya akan membuat kesalahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.